Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud Raja Israel menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Di tengah senja yang melenggang perlahan, Raja Daud dari Israel, penguasa yang dihormati dan bijaksana, berdiri sendirian di loteng istananya yang megah. Cahaya matahari terbenam menerobos jendela-jendela, menerangi ruangan dengan sentuhan keemasan yang lembut. Namun, pandangan Raja Daud tidak tertuju pada pemandangan senja yang memukau itu. Dengan hati yang resah, ia memperhatikan seberkas cahaya yang menyapu halaman dalam. Di bawahnya, di kolam yang tenang, seorang wanita memancarkan kecantikan yang luar biasa. Dia mandi, dan air menyelimuti tubuhnya seperti sutra yang melambai di bawah sinar matahari. Raja Daud terkejut, namun pesonanya tak terelakkan. Dengan cepat, ia memanggil salah satu prajuritnya yang setia dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Siapakah wanita yang sedang mandi di halaman rumahku?" Prajurit itu memberitahu Raja Daud bahwa wanita itu adalah istri dari salah satu prajurit terbaiknya, seorang yang setia dan pemberani dalam pengabdian kepada kerajaan. Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian. Aku hamil. Raja Daud, penguasa yang teguh dan berani di medan perang, kini terperangkap dalam belitan kesalahpahaman dan penyesalan yang tak terucapkan. Ketika ia memandang wajah yang cerminan dari perbuatan dosanya, perasaan kesedihan dan penyesalan memenuhi pikirannya. Dia tahu dia telah melanggar hukum Tuhan dan kode moral yang diperjuangkan di seluruh kerajaannya. Selingkuh dengan istri salah satu prajurit terbaiknya, yang bahkan saat itu sedang bertempur di medan perang, adalah dosa yang tak terampuni. Dalam kekalutan, Raja Daud tidak mengikuti jejak nenek moyangnya dengan memohon ampun dan petunjuk dari Sang Halik. Satu-satunya yang terpikirkan adalah, dia harus menutupi dosanya, dan tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Saksi kunci dari semua kekalutannya hanya tertuju pada Uria, sang prajurit yang menjadi suami sah dari wanita yang telah dia gauli. Raja Daud menyusun siasat licik. Dia menyuruh orang memanggil prajurit Uria agar kembali dari medan perang. Raja Daud berpikir bahwa jika prajurit ini pulang dan tidur dengan istrinya, maka Raja Daud dapat terhindar dari tuduhan selingkuh. Ketika prajurit itu menghadap, Raja Daud berpura-pura menanyakan keadaan peperangan, panglima dan prajurit-prajuritnya. Kemudian, dia menyuruh prajurit itu pulang ke rumahnya. Sepeninggal prajurit itu dari istana, Raja Daud menyuruh pelayannya mengikuti prajurit itu dengan membawa banyak hadiah. Namun, alangkah terkejutnya pelayan raja ketika menjumpai sang prajurit tidak pulang ke rumah, melainkan berbaring di depan istana raja. Pelayan itu bertanya, "Wahai sang prajurit, saya membawa banyak hadiah pemberian dari raja untukmu, ambillah, dan pulang ke rumah, bersenang-senanglah, sebelum engkau kembali ke medan perang." Prajurit itu menjawab, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan prajurit-prajuritnya berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Pelayan itu berbalik ke dalam istana dan memberitahukan hal tersebut kepada Raja Daud. Raja Daud menjadi gundah. Siasat untuk menutupi perselingkuhannya tidak berjalan sesuai rencana. Setelah sepanjang malam Raja berpikir, pada keesokan harinya, Raja memanggil prajurit Uria dan menyuruhnya kembali ke medan perang. Raja Daud menitipkan sepucuk surat yang harus disampaikan kepada Panglima Yoab. Di dalam surat itu, Raja berpesan, "Tempatkanlah prajurit Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Panglima Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh prajurit Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, sang prajurit itu meninggoe. Mendengar berita itu, Raja Daud, dalam keadaan hati yang campur aduk, rasa bersalah dan penyesalan mencampur aduk dengan kelegaan yang tidak wajar. Meskipun pasukannya menderita kekalahan yang memalukan, namun ada juga rasa lega yang menyelusup di dalamnya. Dia menemukan kelegaan karena mendengar bahwa suami dari perempuan yang menjadi pasangan selingkuhnya juga telah meninggal dalam pertempuran. Di benak Raja Daud, dengan kematian prajurit Uria,
maka dia berkesempatan untuk memiliki Batseba, istri Uria selamanya, dan sekaligus menutupi aib dosa perzinahan yang telah dia lakukan. Sobat, YouTuber, kisah ini tercatat di dalam kitab Taurat, 2 Samuel pasal 11, dilakukan oleh seorang raja dan sekaligus nabi. Seorang nabi yang kitabnya sampai sekarang masih bisa kita baca, karena tersimpan dengan rapi, dan disucikan oleh agama-agama Samawi, baik oleh Yahudi, Kristiani maupun Muslim. Umat Muslim menyebutnya kitab Zabur, umat Kristen menyebutnya kitab Mazmur. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel ini, nantikan kisah selanjutnya, sisi lain kehidupan dari tokoh-tokoh agama yang tidak banyak diketahui publik.